Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, dalam kehidupan kita pasti ada yang disebut ambisi. Ambisi terkadang muncul untuk meraih sesuatu hal yang kita inginkan, yang kita harapkan. Tetapi ambisi membuat kita terkadang kehilangan akal sehat, dan saat itulah orang lain memandang dengan heran kepada kita. Lupa diri, tidak masuk akal, atau sebut apa saja. Namun yang jelas ambisi membuat kita menjadi aneh di mata orang lain karena tindakan-tindakan kita yang hanya mementingkan ego pribadi. Celakanya, semakin kuat kecenderungan itu, semakin kita tidak merasa bersalah, apalagi mengakuinya. Banyak orang yang mungkin merasakan bahwa idealisme pribadi, lalu hal-hal yang ingin dicapai, dan merasa bahwa semuanya bisa dicapai oleh dirinya sendiri dan merasa paling benar dengan ambisi yang ia miliki. Mereka ketika ditegur tidak akan merasa bahwa itu adalah tindakan yang salah. Di sekitar kita ada banyak teman yang kita kenal cukup lama, tiba-tiba berubah karena ambisinya. Mungkin hal ini ada di sekitar kita. Dan perubahan itu sulit kita pahami dan sulit juga dijelaskan. Perubahan-perubahan itu demikian jelas kelihatan, namun sekaligus alasannya begitu aneh dan tak masuk akal. Suatu saat ambisi bisa muncul sebagai nafsu atau sikap serakah. Tapi semua yang lain dan yang sangat bernilai dalam hidup mungkin akan dikorbankan. Saudara-saudaraku yang terkasih, ambisi kita miliki adalah hal yang wajar, hal yang diperbolehkan, tidak ada yang melarang. Namun ketika ambisi itu mencapai titik di mana jadi nafsu, serakah, dan mementingkan ego pribadi sehingga mengorbankan orang-orang yang di sekitar kita, itu sudah menjadi jalan yang salah. Ternyata hal ini terjadi karena tekanan hidup yang dirasa begitu berat dan dapat juga mengubah iman kita jika terlalu beratnya tekanan ambisi yang kita miliki. Iman kita pupus manakala kita tidak lagi percaya pada penyelenggaraan ilahi dan hanya percaya pada ambisi pribadi. Orang-orang di sekitar kita pun mulai kebingungan soal bagaimana membantu kita karena saking keras kepalanya, saking memegang ambisi dan idealisme pribadi masing-masing. Mungkin hal yang paling sulit di dunia ini adalah menolong seseorang yang sudah kehilangan imannya dan hanya mau mengejar keinginannya sendiri dan percaya pada diri sendiri, hanya diri sendirilah yang bisa menyelesaikan segalanya. Perumpamaan Yesus tentang para pekerja jahat di kebun anggur ini bisa jadi dipandang tidak masuk akal, tapi justru disitulah akan tersingkap kebenarannya. Alur kisahnya demikian. Jika tuan tanah itu mati tanpa mempunyai keturunan, para penggarap akan merasa bahwa berhak atas kebun anggur mereka yang mereka garap itu. Tadi semula para penggarap ini dikirimkan para hamba-hambanya untuk mendapatkan hasil. Kenapa tidak tuan tanahnya sendiri yang mengambilnya? Lalu pada akhirnya bukan malah tuannya yang datang untuk mengambil hasilnya, malah anaknya. Yang di pikiran mereka bahwa tuan tanah ini benar. Kan begitu ya? Kalau misalnya kita menyewa sesuatu mungkin ya, lalu punya saham terbesar gitu, lalu yang punya saham yang utamanya itu meninggal misalnya gitu ya, terus nggak ada keturunan, nggak ada sanak saudaranya, jatuhlah kepada penyewa utama ya kan, penyewa terbesar itu atau pemegang saham terbesar itu, karena kan sudah tidak ada keturunan, tidak ada saudara-saudaranya gitu. Dan hal ini ada di dalam kisah ini. Mungkin sampai di sini bisa benar, tetapi saat anak itu muncul, para penggarap juga masih menyimpulkan harus dibunuh. Lalu mereka membunuh anaknya untuk merampas kebun itu. Kita merasa ada yang tidak masuk akal di sini. Kenyataannya tuan tanah itu masih hidup, belum dipastikan mati, dan menyiapkan hukuman bagi mereka.
Hal yang mengherankan pula ketika ditanya para imam, kepala, dan orang-orang Farisi masih bisa menjawab hukuman yang pantas bagi para penjahat itu. Mereka masih memikirkan soal hukuman. Yesus memperlihatkan lewat perumpamaan itu bahwa nafsu dan sikap serakah membuat orang tidak dapat lagi berpikir dan bahkan menolak tawaran keselamatan dari Allah. Allah yang digambarkan sebagai Tuan Tanah mengira bahwa kehadiran anaknya akan membuat para penggarap segan. Tapi ia justru ditanggapi dengan kekerasan. Dan Matius menempatkan perumpamaan ini persis pada posisi Yesus, yang kelak juga akan dibuang keluar Yerusalem dan dibunuh dengan disalibkan. Lebih dari perkara sikap serakah, perumpamaan ini menunjuk pada penolakan terhadap kasih Allah yang hanya mau menyelamatkan. Beberapa situasi yang kita alami di masa sekarang mencerminkan masalah yang serupa. Ada banyak penolakan, sikap antipati, dan sikap menghindari yang tidak bisa kita pahami alasannya. Ada banyak perceraian serta putusnya relasi yang membuat kita bertanya-tanya tentang sebabnya dan akhirnya juga tidak pernah menemukan jawabannya. Jawaban yang sungguh-sungguh pasti. Kita hidup dalam dunia relasi, dunia pekerjaan, dan juga dalam pelayanan bersama saudara-saudara seiman. Tapi di dalamnya penuh dengan motivasi tersembunyi yang tak terduga, ambisi-ambisi pribadi yang jatuh kepada sikap nafsu dan serakah. Kalau kita menyangka bahwa berdoa saja akan menyelesaikan segalanya, mungkin kita akan lebih kecewa lagi, karena terkadang Tuhan menjawab dengan cara yang bukan kita pikirkan, yang lebih daripada itu, bahkan lebih baik, namun kadang kita tidak menganggapnya baik. Mungkinkah kebersamaan kita membutuhkan rasa percaya yang lebih besar satu terhadap yang lain, agar iman kita bertumbuh? Benarkah kita tidak mampu lagi melihat orang lain sebagai yang dikirimkan Tuhan untuk menyelamatkan kita, seperti tuan kebun anggur yang mengirimkan hamba-hambanya dan ditolak? Usaha sendiri, kalau kita mempercayai usaha sendiri dan tak mau ditolong oleh siapapun, sesungguhnya kita sudah kehilangan iman dan kehilangan diri sendiri. Kita menjadi tidak masuk akal di mata Tuhan. Terkadang di dalam kehidupan kita sehari-hari, ketika di dalam kesusahan atau di dalam ketika kita hendak jatuh ke dalam kesalahan dan dosa, namun karena terkungkung terpenjara oleh ambisi pribadi yang jatuh ke dalam nafsu dan serakah, ada orang yang mengingatkan kita tolak. Ada sesuatu hal yang mengingatkan kita anggap tidak penting. Bahkan mungkin itu suara-suara yang dari anak-anak yang muncul, lalu dengan egoisnya kita berkata, kamu masih anak kecil. Dan hal inilah yang mungkin perlu direfleksikan kembali dalam diri kita. Apakah kita sudah sungguh menyadari kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita untuk menyelamatkan, atau justru kita menolak Tuhan karena ambisi pribadi kita? Perumpamaan dalam Injil itu menggemakan juga begitu serupa nyanyian kebun anggur dalam kitab Yesaya 5 1 ayat 7 bacaan pertama tadi. Sang pelantun dalam kidung itu ialah Allah sendiri. Ia telah membangun kebun anggur di lereng bukit yang subur, mencangkulnya dan menanaminya dengan pokok anggur pilihan. Ia menantikan buah anggur yang baik, tetapi yang dihasilkan ternyata buah anggur yang asam. Ia demikian heran dengan hal itu, hingga berkata, apakah yang masih harus kuperbuat untuk kebun anggurku itu yang belum kuperbuat kepadanya? Kalau kita ubah pertanyaannya kepada diri kita, apakah yang masih harus Allah perbuat kepada kita yang belum Allah perbuat kepada kita, sehingga kita bisa bertumbuh dalam iman dan berubah masuk ke dalam pertobatan? Betapa mengena kata-kata ini dan gambaran ini kalau kita membandingkannya dengan pengalaman kita sendiri masing-masing. Tuhan sudah menyiapkan segalanya yang terkadang serasanya itu masih biasa saja dan sangat manusiawi. Tapi kita masih juga memberi anggur yang asam. Tuhan telah memberikan rahmat-Nya, berkat-Nya, pertolongannya. Tetapi memang caranya adalah cara yang manusiawi
agar bisa dirasakan oleh manusia. Nampak dari kehadiran Allah menjadi manusia. Ia menyapa manusia dengan cara yang sungguh manusiawi. Tetapi para imam-imam kepala, tua-tua menolak Yesus Tuhan kita. Tanggapan Yesus atas jawaban para imam dan orang-orang Farisi yang mengedepankan kekerasan itu di luar dugaan. Ia tidak menghukum, tapi mengambil kerajaan Allah itu dari mereka dan memberikannya kepada suatu bangsa yang menghasilkan buah. Jangan sampai kita kehilangan kerajaan Allah. Allah tidak menghukum, mungkin hal itu terjadi pada kita, tetapi Ia justru mengambil berkat itu dari kita. Demikian pula kalau kita meletakkan ambisi dan keyakinan pribadi di atas segala-galanya, semua kesempatan dan tawaran dari Allah itu akan diambil dari hidup kita dan diberikan kepada orang lain. Seharusnya kita kembali sadar dan kembali mempunyai rasa percaya bahwa Tuhan menyelenggarakan hidup kita dengan cara yang mengagumkan, namun sangat manusiawi kepada kita. Keyakinan pribadi kita tak sebanding dengan kasih-Nya yang selalu ada bagi kita. Semoga kita tidak lagi membuat Tuhan sedih, dan semoga siapapun yang dikirimkannya dan semoga apapun juga yang dikirimkannya kepada kita mendapatkan kepercayaan kita dan meyakini bahwa itu Allah yang hadir dalam hidup kita. Kehadiran Allah yang hadir akan senantiasa selalu memberikan hal-hal yang baik, hal-hal yang benar, dan hal-hal yang indah. Meskipun hal itu mungkin muncul dari orang-orang yang kita remehkan. Mereka hadir dalam hidup kita karena Tuhan hanya mau menolong. Semoga hal ini kita bisa renungkan dalam hidup kita minggu-minggu ini. Tuhan memberkati.